Salam, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, untuk saudara-saudara dimanapun berada, dalam room yang menjelaskan tentang iman Kristen. Sekali lagi, saya mau mengatakan bahwa dalam setiap tayangan live di TikTok ini, saya ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa room ini untuk membahas iman Kristen yang bersumber dari pengajaran Alkitab, pemikiran teologi Kristen, dan tradisi gereja. Tentunya di dalam keseluruhannya ini ada topik-topik yang akan dibahas di dalam setiap perjumpaan live streaming TikTok ini. Pagi hari tadi saya menjelaskan tentang narasi besar Alkitab. Malam ini saya akan menjelaskan tentang Taurat yang tentunya berakar dari ajaran Alkitab, tradisi gereja, dan pemikiran teologi Kristen. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan dapat menjadi pelaku firman. Urapi sertai berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita membaca Alkitab, maka kita perlu membaca secara utuh. Dan pada bagian ini kita akan membahas satu topik penting di dalam pengertian iman Kristen, yaitu tentang Taurat. Taurat seringkali hanya dimengerti berkaitan dengan ritual atau kepercayaan keyakinan dalam perjanjian lama. Dan itu memang nampaknya sudah umum. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan keseluruhan yang ada, kita mengetahui bahwa Taurat atau hukum Taurat itu adalah bersifat kudus, suci, khusus, yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Taurat, maka itu berbicara tentang pengaturan kehidupan kita di bumi ini, di mana kita diarahkan, dituntun oleh Tuhan Allah untuk hidup teratur, hidup dengan kebaikannya, dan hidup dengan kesuciannya. Jadi ada hal yang indah di dalam Taurat tersebut. Dan kita akan mengerti itu kalau kita membaca secara menyeluruh. Lalu, selain sifat dan pentingnya Taurat di dalam kehidupan iman Kristen, kita juga tahu bahwa di dalam Taurat itu ada 3 bagian pengaturan yang indah dan yang sungguh memberikan kepada kita pengertian agar kita menjadi pelaku firman Tuhan ini. Yang pertama, Taurat itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang kedua, Taurat itu mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Yang ketiga, Taurat itu mengatur hubungan kita dengan lingkungan hidup di mana kita berada. Nah, itu bagian cara mengatur yang ditentukan oleh Tuhan melalui Tauratnya. Dan ini memang mula-mula diberikan oleh Tuhan melalui Musa untuk umat Tuhan dari bangsa Israel. Sekali lagi, diberikan Tuhan Allah untuk umat Tuhan dari bangsa Israel melalui Musa. Dan dalam pengaturan itu, maka kita menemukan paling tidak di dalam seluruh pengajaran Alkitab ada 3 pengaturan hukum di dalam Taurat. Yang pertama yang berkaitan dengan ritual, kepercayaan, atau religiusitas, pengaturan keagamaan, yang tentunya nantinya ada di dalam kehidupan orang Israel dan nantinya digenapkan di dalam pribadi dan karya Kristus. Apa itu? Pengaturan itu yaitu ritual-ritual kepercayaan, religiusitas, misalnya berkaitan dengan pembuatan kemah suci, baik ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Apa yang ada di dalam setiap pengaturan itu, bahan materinya, sampai dengan bagaimana penyelenggaraan imam dari keluarga Harun yang berasal dari
sub etnis suku Lewi dari orang Israel. Jadi ada pengaturan seperti itu, dari mulai pakaiannya, para imam, kemudian cara menjalankan tugas tanggung jawabnya, posisi keimamannya, sampai bagaimana menyelenggarakan ritual kepercayaan. Itu hal yang penting untuk diketahui. Bagaimana tugas fungsi dari imam-imam ini untuk mewakili umat Tuhan, menyampaikan persembahan kepada Tuhan Allah, memohon pengampunan, mengucap syukur, berterima kasih, korban bakaran, korban pengampunan dosa, korban belas kasihan. Nah, itu ada dalam pengaturan hukum Taurat dalam bidang yang pertama, yaitu ritual kepercayaan, keyakinan yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Allah. Ini yang pertama. Dan kalau kita melihat keseluruhannya, itu semuanya tidak lagi diselenggarakan oleh orang Kristen. Mengapa? Karena sudah digenapi dengan sempurna oleh pribadi yang inkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang dia sendiri adalah pribadi yang menyatakan bagaimana dia menyerahkan nyawanya, dan dia sendiri adalah korban persembahan untuk pengampunan dosa, untuk penebus kesalahan, untuk menyatakan kehidupan yang di dalamnya diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu umat pilihannya. Nah, ini hal yang penting. Jadi keberlanjutan dari hukum Taurat bagian pertama itu digenapi di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus yang inkarnasi. Sehingga orang Kristen tidak lagi melanjutkan ritual-ritual kepercayaan seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang yang terhisap di dalam keyakinan yang Tuhan berikan melalui Taurat. Nah, ini hal yang perlu untuk kita ketahui. Jadi ada keberlanjutan, tetapi finalitasnya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal yang kedua ialah pengaturan hubungan sosial antar sesama, antar subetnis, antar Israel dengan bangsa lain, antara tuan dengan budak atau hamba, antara orang-orang yang memiliki posisi sebagai majikan dengan sebagai yang bekerja. Jadi ada pengaturan sosial, bagaimana menghormati sesama manusia, bagaimana menempatkan diri di antara sesama manusia. Nah, ini adalah hukum sosial budaya yang ditentukan, ditetapkan, diterapkan di dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak hanya bicara ritual, tapi bicara hukum sosial budaya juga. Sehingga berkaitan dengan bagaimana mengelola bumi, mengelola tanah, mengerjakan tugas tanggung jawabnya, sehingga ada pengaturan-pengaturan, misalnya sabat untuk ladang, lalu bagaimana pembebaskan pekerja atau hamba setelah 7 kali 7 tahun periode, tahun ke-50, tahun pembebasan. Nah, ini semua diatur di dalam hukum Taurat. Bidang yang kedua, yaitu hukum yang disebut dengan hukum sosial, hukum kemanusiaan, hukum budaya. Ini diatur sedemikian indah, sedemikian harmonis. Namun, tentunya berbeda ketika kita sebagai orang Kristen dalam konteks kita. Mengapa? Karena itu berkaitan dengan bangsa Israel, komunitas Israel, komunitas orang-orang percaya, tapi prinsip memanusiakan manusia, menyatakan kehidupan yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rancang, itu dilaksanakan di dalam hukum Taurat bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan hukum moral. Nah, ini yang menjadi spirit ya, semangat hukum moral, hukum yang mengatur moralitas dari orang percaya, dari umat Allah. Itu dapat diterapkan, dan kita bisa melihat dari apa yang disampaikan Tuhan melalui 2 loh batu, yaitu hukum Taurat yang berkaitan dengan hukum moral. Nah, hukum moral basisnya adalah mengenal Tuhan Allah dengan benar dan menyerahkan semua perjalanan hidup dengan moralitas yang baik. Pertama, tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima,
hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain. Jadi itu hukum moral. Basisnya pengenalan akan Tuhan Allah. Dan ini menjadi bagian yang penting. Lalu kemudian dibuatlah dua loh batu. Dua loh batu itu biasanya orang mengenalnya 1 sampai 4, 5 sampai 10. Padahal itu tidak tepat. Jadi dua loh batu itu 1 sampai 10 dan yang satu lagi 1 sampai 10. Satu untuk pihak Tuhan, satu untuk pihak manusia. Karena ini adalah sebagai tanda perjanjian, covenant of law. Nah, bagian covenant ini nanti pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana hukum moral ini kemudian berkelanjutan sampai dengan perjanjian baru dan digenapi, dikerjakan, dilaksanakan di dalam hukum moral yang ditegakkan oleh Tuhan, khususnya dalam khotbah di bukit. Nah, di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7 mengeksplorasi kembali apa yang ada di dalam hukum moral itu, sehingga setiap orang percaya memiliki basis moral seperti yang Tuhan kehendaki. Tentunya dengan memperhatikan hukum sosial budaya tadi, yaitu memanusiakan manusia dengan satu prinsip bahwa dia sudah mengalami hidup yang ditebus oleh Kristus. Jadi Taurat itu tidak ritual saja. Taurat itu bukan hukum sosial saja, tapi juga hukum moral. Nah, ketiga ini hanya bisa digenapi atau dapat diterapkan hanya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Ia menggenapi hukum atau the law, yaitu Taurat yang Tuhan karuniakan kepada umatnya melalui Musa yang diajarkan kepada orang Israel dan nantinya diteruskan kepada umat Tuhan sepanjang zaman di segala tempat dari segala bangsa. Dengan demikian, ini menjadi basis dari prinsip apa dari hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu dirumuskan di dalam perjanjian baru berdasarkan apa yang ada diajarkan dalam perjanjian lama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seluruh tatanan hukum Taurat, seluruh pengaturan hukum Taurat, baik ritual-ritual kepercayaan keagamaan di dalam Kristus yang sudah digenapinya, dan hukum sosial maupun hukum moral, di dalamnya dirumuskan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Apa artinya mengasihi Tuhan Allah? Berarti seperti yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ayat 16 dan seterusnya. Artinya kita sebagai orang percaya, yaitu orang-orang Kristen yang ditebus oleh Kristus, yang mengalami hidup baru oleh Roh Kudus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya yang percaya kepada Kristus sewajarnya taat perintah hukum Tuhan ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tentu di dalam kasih ada hal yang perlu diketahui, yang perlu didasarkan, yaitu kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, Allah yang benar yang dikasihi, yang diagungkan, ditinggikan. Allah yang menyatakan diri, bukan Allah yang di sana saja, tetapi Allah yang hadir dalam sejarah manusia. Bukan hanya Allah yang bersifat absolut mutlak saja, tapi Allah yang person, yang di dalam keberadaannya ada pikirannya, ada kehendaknya, ada afeksinya. Allah yang esa, artinya yang satu-satunya, tidak ada yang lain seperti Dia dan tidak mungkin ada yang lain. Yang esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dan yang pada dirinya ada 3 pribadi yang secara progresif dinyatakannya melalui firman-Nya, yaitu ada Bapa, ada Anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus. Nah, ini arti mengasihi
Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Lalu mengasihi sesama, yaitu sesama kita. Entah dia unbeliever, entah dia orang percaya, entah dia diciptakan untuk binasa, atau diciptakan memang untuk beroleh keselamatan, tetap sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi. Lagi-lagi mengasihi harus di dalamnya ada 3 hal, yaitu yang benar, yang adil, yang suci. Artinya kalau kita mengasihi di dalam kebenaran Allah, mengasihi di dalam keadilan Allah, mengasihi di dalam kesucian Allah. Bukan sembarangan mengasihi. Kalau mengasihi tanpa kebenaran, tanpa keadilan, tanpa kesucian, maka kasih itu menjadi murahan. Tetapi kalau kebenaran, keadilan, dan kesucian tidak dijalankan berdasarkan kasih, maka kita seperti seorang yang legalistik, formal, dan akhirnya kita menjadi orang yang quote and quote menjadi orang yang seperti kejam sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, memahami hukum Taurat itu bukan seperti yang ditafsir oleh orang-orang Yahudi kira-kira sekitar 400 tahun atau 200 tahun sebelum kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu sebelum inkarnasi, di mana ada tafsiran yang menafsir hukum Taurat dengan satu pengaturan yang mereka buat sendiri, yang memang ada yang dilibatkan dalam apa yang ditulis oleh Musa. Ada 315 jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ada 315 tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan tidak boleh ini. Nah, itu dirumuskan di dalam pengaturan keagamaan Judaisme yang berbeda secara sumber, memang diambil tapi ditafsir. Nah, itu bisa masuk ke dalam kitab-kitab tafsir orang Yahudi. Nah, itu yang dijalankan mereka. Dikritisi oleh Kristus, dikritisi oleh para rasul, bahwa kembali kepada apa yang di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, dan yang diajarkan oleh para nabi. Di sanalah harusnya akarnya. Jadi mengapa ini tidak boleh, mengapa ini boleh, mengapa ini jangan, yang itu silakan dilakukan, karena ada pengaturannya. Jadi pengaturannya sekali lagi supaya saya, saudara, dan siapapun yang percaya akan kebenaran Tuhan, maka ia memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan Allah nyatakan kepada kita. Kiranya apa yang saya jelaskan singkat ini menolong saudara sekalian untuk mengerti tentang Taurat Tuhan. Jadi bukan sekedar kata-kata yang hampa dan kosong, tapi silakan dibaca. Jadi kalau bicara Taurat itu lagi-lagi Tuhan yang memberikan hukum itu kepada umatnya yang telah dijadikan anak-anaknya. Dan melalui siapa? Melalui Musa. Dan dituliskan oleh Musa itu sendiri. Nah, itu sebabnya bagian itu ada dalam peristiwa di Sinai. Waktu Tuhan memanggil Musa untuk menghadapnya di atas gunung Sinai. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel, dan juga sekaligus menjadi basis penting untuk kehidupan orang Kristen, untuk mengerti bahwa Tuhan yang transenden berbicara kepada manusia secara langsung melalui firman-Nya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan dalam satu sistem kehidupan yang teratur, indah, dan baik adanya. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kalau begitu apakah kita masih melakukan Taurat yang berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan seperti orang Israel? Jawabannya tidak lagi. Karena pertama, imam berganti-gantian. Yang kedua, bait Allah sudah tidak lagi berkaitan dengan tempat atau gedung, tapi diri kita. Yang ketiga, keimaman itu tidak lagi pada keimaman orang Lewi, keimaman Harun atau Bani Zadok, tapi keimaman berdasarkan keimaman imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Yang keempat, korban-korban persembahan, korban bakaran, korban ucapan syukur, korban pengampunan dosa,
korban permohonan, dan berbagai korban lain, itu semua sudah diselesaikan di atas kayu salib, di mana Yesus Kristus, Anak Allah yang inkarnasi, yang kemanusiaannya, menyerahkan nyawanya sebagai korban persembahan, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban ucapan syukur, semuanya ada di dalam penebusan Kristus di atas kayu salib. Sehingga tidak lagi kita melakukan ibadah atau upacara atau ritual keagamaan seperti orang-orang dalam perjanjian lama, seperti orang-orang Israel. Namun kita sebagai orang Kristen masih menyelenggarakan Taurat sosial kemanusiaan, memanusiakan manusia. Bagaimana membangun hubungan kita dengan sesama, bagaimana membangun hubungan dengan pimpinan, dengan pemerintah, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun dengan penuh cinta kasih, kebenaran, keadilan, kesucian. Lalu bagaimana kita punya moral ditunjukkan, sehingga kita melakukan yang suci, yang benar, yang adil, yang baik. Nah, ini kita lakukan sampai sekarang. Ada contoh yang sempurna yang melakukan semuanya itu adalah Yesus Kristus. Tetapi ada pertanyaan, misalnya, mengapa orang Kristen tidak lagi mengikuti sunat, tidak sepenuhnya berpuasa, tidak memuji Tuhan atau beribadah di bait Allah? Karena pertama, mengapa orang Kristen tidak disunat? Sudah dilakukan dengan penggantian yang disebut dengan baptisan. Jadi kalau mau disunat, silakan disunat. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi kalau dibaptis, itu adalah perintah. Perintah sebagai tanda, sebagai sakramen, sebagai bukti kesatuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Dibaptis dengan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi tidak perlu lagi seperti perjanjian lama. Kalau mau disunat, bukan untuk ritual keagamaan, tapi hanya untuk kesehatan secara fisik. Kalau orang Kristen di seluruh dunia, sejak awal perintah Tuhan dinyatakan, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu mengapa tidak berpuasa? Tentu tidak berpuasa seperti Yesus 40 hari, dan tentu tidak berpuasa seperti orang-orang Israel. Ada yang berpuasa untuk menunjukkan saya saleh, saya orang baik. Ada yang berpuasa untuk meminta ini dan itu. Boleh dilakukan? Boleh saja. Tetapi puasa itu bagian dari proses pengenalan akan diri, untuk bersandar kepada Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa kecuali Tuhan beranugerah kepada saya. Jadi silakan berpuasa. Boleh tidak berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 40 hari. Silakan, tapi tidak menjadi legalitas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau berpuasa, silakan. Mau tiru Yesus berpuasa, ingat bahwa meniru tanpa memahami konteks akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi tidak berkaitan dengan suatu penerimaan Tuhan. Kalau kita berpuasa itu pasti kewajibannya seperti ini, tidak. Kalau kita berpuasa, di dalam khotbah di bukit dikatakan wajah tetap senyum, semangat, berjuang terus. Kalau kita berpuasa, maka kita tetap mengerjakan semua tugas sama seperti kita tidak lagi berpuasa. Jadi tidak ada suatu yang harus kita jaga-jaga. Ya tidak makan, ya tidak minum, tapi tetap beraktivitas. Bahkan lebih banyak, lebih besar, lebih hebat pekerjaan yang dilakukan sewaktu kita berpuasa. Misalnya, waktu kita berpuasa, doa kita lebih banyak. Memberi persembahan kita kepada orang yang nggak punya lebih banyak. Misalnya jadi petani, ia tadinya mencangkul 100 meter persegi menjadi 300 meter persegi satu hari. Misalnya seperti itu. Jadi mesti lebih. Tetapi dengan sukacita. Lalu kalau ada di sebelah kanan kiri kita waktu kita puasa dia makan, kita senyum. Jadi kita dengan menggamblang mengerjakannya dengan baik. Tidak perlu diungkapkan saya sedang puasa, lihat dong raut wajah saya sedang dalam kondisi memelas seperti itu. Kasihanilah saya sedang puasa. Tidak demikian. Silakan baca khotbah di bukit. Bagaimana dengan penuh semangat, bahkan dibilang cuci mukamu supaya kelihatannya segar terus. Jadi puasa itu
adalah suatu prinsip di mana saya menaklukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas saya. Nah, itu berpuasa. Ada yang katanya berpuasa tidak makan aja atau tidak minum saja dan sebagainya. Tidak demikian. Berpuasa itu satu kesatuan dalam kehidupan. Boleh 3 hari, boleh 10 hari. Ya, kalau mau 40 hari, monggo-monggo saja. Nggak ada masalah. Tapi persoalannya untuk apa? Apakah makin kita hidup bergantung sama Tuhan setelahnya? Atau ada juga orang berpuasa itu karena ingin diet, itu lain ceritanya. Nah, mengapa orang Kristen tidak seperti Yesus rambutnya panjang itu ya, itu hal-hal fisik ya yang ditiru-tiru. Jadi kita tidak seperti itu. Jadi mesti diperhatikan prinsip dasarnya yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, itu bicara Taurat. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya dan kita sekalian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Turuti perintah Tuhan, kita lakukan Taurat di dalam kebenaran Allah, di dalam prinsip pengajaran Kristus, bukan tafsir yang dilakukan seperti orang Farisi atau orang Saduki atau orang Zelot atau orang Hesens, bukan, atau yang lainnya kaum Judaisme, atau seperti sekte Judaisme. Sekte Judaisme itu banyak. Salah satunya adalah sekte Nasrani. Jadi kalau banyak orang yang salah kaprah ya, Nasrani itu salah satu sekte di kota atau wilayah Nazaret. Sekte apa? Judaisme. Kalau dari awal orang menyebutnya Kristen, pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus, orang-orang yang menaklukkan diri sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, itu bicara tentang Taurat. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya pakai chat disampaikan untuk mau bertanya tentang sekitar Taurat. Jadi topiknya hari ini adalah, pada saat ini adalah tentang Taurat. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan saya berikan waktu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih. Saya akan akhiri live ini kalau tidak ada yang bertanya. Dan hal ini penting ya, supaya kita mempertahankan, mengakarkan iman Kristen kita. Jadi kalau ditanya tentang Taurat, jadi kita tahu, mengerti, dapat jawabannya. Setidak-tidaknya kita bisa telusuri ya. Maka itu perlu membaca kitab suci secara utuh. Saya sudah berulang-ulang membaca kitab suci dari kecil ya, orang tua mengajar baca kitab suci, cetak. Lalu kemudian dikasih tanda, oh ini ayat ini ke sini. Lalu diajarkan lagi di gereja, lalu diajarkan lagi di sekolah, diajarkan lagi di kampus, diajarkan lagi di seminari. Terus itu dilakukan 3 lembaga penting di dalam membentuk kehidupan kerohanian seseorang. Keluarga, kemudian satu lagi adalah gereja, satu lagi adalah sekolah, kampus. Itu penting. Jadi kita perlu memperdalam iman Kristen. Jadi bukan sekedar ya hanya tahu kata orang. Jadi kalau kita bicara tentang kata orang itu, waduh, sayang sekali ya. Kalau banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi kata orang. Coba alami dulu hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus, hidup di dalam Kristus, hidup yang bersandar kepada Kristus. Terima kasih untuk saudaraku Merpati yang banyak sekali kasih live-nya ya, love-nya, tidak apa-apa. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Puji Tuhan. Dan saya ingin lagi menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Taurat ya. Kalau kita membaca Injil Matius, maka kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan begini, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau lebih tepatnya meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Tidak meniadakan tapi menggenapi. Mengapa? Karena kenyataannya, saudara sekalian, bahwa di dalam perjanjian lama kita tahu orang Israel pun banyak gagal tentang melaksanakan hukum Taurat. Kita harus akui kita juga sering gagal. Terutama hukum moral yang dirumuskan dengan kasihilah sesama manusia. Kita mungkin tanpa kita sadari kita menginginkan milik orang lain, atau kita berdusta, atau kita mencuri tanpa kita sadari, atau kita sadar. Nah, kita sebagai orang percaya tidak demikian. Seperti Kristus menggenapi hukum Taurat. Tetapi nanti berbeda sekali dengan apa yang nampaknya orang tidak memahaminya, seperti yang di dalam suratnya Paulus ya kepada jemaat di Roma, di mana dikatakan bahwa ternyata ada hukum Taurat ya, di mana berkaitan dengan hukum Taurat. Roma pasal yang kedua ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, ayat 18, dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi Rasul Paulus sedang mengkritisi kehidupan orang Kristen di kota Roma. Jadi kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, tahu kehendaknya, diajar dalam hukum Taurat, tahu hal yang baik, dididik, jadi pendidik, pengajar. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Jadi ini adalah suatu teguran yang penuh dengan cinta kasih agar orang-orang Kristen yang berlatar belakang Judaisme mengetahui bahwa kita itu tidak hanya sekedar untuk memberikan pengajaran tentang Taurat, hukum moral, jangan mencuri. Tetapi kenyataannya ada yang korupsi, ada yang mencuri uang orang lain, atau menipu dan sebagainya. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Nah, ini kata berzina itu berarti melakukan tindakan yang cemar, ya, berzina. Jadi selingkuh, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik berkaitan dengan seks itu tidak boleh. Pornografi, porno aksi itu tidak boleh. Jadi kalau kita mengajarkan itu, ya kita introspeksi diri, bercerminlah pada firman, karena dia akan memberikan penghakiman kepada kita. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapakah engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Ada seperti itu. Kan dalam hukum yang pertama, dari hukum moral Taurat itu, ada pernyataan, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah yang lain. Nobody, no gods, others. Jadi nggak ada Allah lain, hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Tetapi ada yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah manusia, mensejajarkan manusia dengan manusia, ya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sangat lengkap apa yang diajarkan. Nah, bagaimana kita bisa menaati hukum Taurat? Lagi-lagi, kalau kita ingin menaati hukum Taurat, maka kita harus hidup lahir baru dulu. Kalau tidak lahir baru, kita dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, menaati hukum Taurat, hukum Tuhan ini, kita akan gagal, kecewa, frustasi, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kita merasa cukup dengan kekuatan saya, dengan kehebatan saya. Tidak bisa. Ya, melakukan hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan oleh rohnya, lalu kita bisa menaati. Lagi-lagi ini hal penting yang perlu saudara dan saya lakukan. Sekali lagi, room ini tidak akan membahas iman, kepercayaan, keyakinan agama lain. Room ini membahas keyakinan, kepercayaan iman Kristen. Supaya kita punya akar yang kuat. Kalau comparative religion itu ada materi ajarnya sendiri. Jadi ada memang studi tentang perbandingan agama ada. Ada studi perbandingan agama, lalu ada studi namanya World Religions,
Dan di dunia ini kalau mau bicara itu, wow, limpah. Itu ada session sendiri, ada materi ajar sendiri, ada pembahasan sendiri. Dan saya tidak memakai kesempatan di room live TikTok untuk membahas itu. Kalau mau ikut kelas-kelas saya, boleh. Tapi itu nanti kalau diumumkan. Nah, itu bicara kelas ya. Jadi kita bicara tentang ini. Nanti akan bahas kalau di sana macam-macam. Ada 4.000 agama kepercayaan di seluruh dunia. Jadi banyak sekali. Di Indonesia juga banyak sekali. Yang paling diakui ada hanya 6 atau ya 6 agama. Tapi kepercayaan tradisional, religion, nanti belajar antropologi religi, belajar sosiologi agama, belajar lagi prinsip mengerti tentang mengapa manusia itu bisa punya agama. Ada pengikutnya yang 100, ada yang pengikutnya 1 miliar. Begitu. Dan itu realitas. Keragaman tidak membuat kita tidak mengasihi. Kita boleh berbeda, karena memang manusia itu punya keragaman, tetapi kita sebagai orang Kristen didasarkan kepada ajaran Alkitab mengasihi tanpa toleransi. Ini prinsip yang penting. Jadi kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan disampaikan dengan baik. Ya, sampai sekarang belum ada yang bertanya. Dari 6 yang hadir tetap menonton atau mendengar, memperhatikan. Yang lainnya mungkin hanya scroll-scroll saja, lihat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi bertanya seputar iman Kristen. Dan saya akan jawab dengan prinsip yang saya tahu dari Alkitab, tradisi gereja, dan pemikiran teologi Kristen. Di luar itu, kita akan diskusi secara khusus. Ya, tapi tidak live, mesti mungkin ada kelas khusus gitu ya. Kalau di kelas-kelas yang saya bina itu mesti tatap muka onsite supaya utuh. Nah, itu bicara soal kelas-kelas tapi yang publik itu fokus untuk bicara tentang itu. Silakan, ini banyak sekali saudara-saudara yang lihat scroll kemudian scroll lewat. Yang fokus hanya 6 saja ya. Oke, kalau tidak ada lagi. Nah, apakah hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang? Tentu masih berlaku, terlebih khusus hukum moral, ya kan, yang mengatur keindahan, kebaikan, dan keadilan. Kita harus tegakkan. Nah, bagaimana kita menerapkan satu demi satu hukum Taurat itu? Sekali lagi, menerapkannya tidak serta-merta legalitas, tidak serta-merta bebas, tidak. Itu ada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita mengatakan misalnya, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Kalau berhenti di situ, maka kita akan keliru mengertinya. Jadi kalau dalam hukum moral dari Taurat ini, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit, di bawah bumi, di atas bumi, yang menyerupai apapun jadi lihat untuk disembah. Jadi nggak boleh. Kalau membuat patung, membuat lukisan, foto diri, dan gambar diri, silakan saja. Tapi bukan untuk disembah. Simbol-simbol pun kita buat sebagai simbol penyembahan atau sebagai pengantara penyembahan, itu nggak boleh juga. Misalnya gambar saya menjadi simbol orang mau bicara kepada orang tua saya yang sudah meninggal, ya nggak bisa. Foto saya lalu diajak bicara, foto saya misalnya ya, istri saya atau anak saya pegang foto saya. Lalu saya sudah meninggal nih. Lalu istri atau anak saya bicara sama foto saya. Lalu dia bicara, ngobrol gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu sudah membuat segala sesuatu yang menyerupai untuk disembah, untuk sujud, untuk berbicara. Jadi kalau ada yang menjadi pengantaranya, ya tidak boleh, tidak diperkenan Tuhan. Misalnya seperti itu. Walaupun dia orang yang layak, suci, benar menurut kategori manusia, tapi tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Kecuali satu pribadi manusia, dan juga adalah Allah yang inkarnasi. Pribadi ini punya 2 natur. Satu-satunya kemanusiaan yang tidak pernah berbuat dosa hanya Yesus Kristus. Karena ia manusia, maka kita tidak menyembah kemanusiaannya. Jadi orang Kristen bukan menyembah kemanusiaan Yesus, tapi dia adalah pada dirinya adalah anak Allah.
Orang Kristen juga tidak mempertuhankan ya manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan bukan karena saya menjadikan dia Tuhan. Bukan karena komunitas dan gereja menjadikan dia Tuhan menjadi Tuhan. Jawabannya tidak. Pada dirinya dari kekekalan sampai kekekalan dia adalah Tuhan. Nah, prinsip ini penting. Jadi itulah iman Kristen. Kalau Anda tidak percaya, ya berarti tidak diberikan iman atau belum diberikan iman. Tapi kalau Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Kristus, maka kalau Anda percaya, saya percaya, kita sama-sama dikaruniakan iman yang menyelamatkan. Tetapi tentunya tidak semua diberikan iman itu. Itu prinsip ajaran Alkitab. Kiranya dengan penjelasan yang sudah saya berikan mengenai Taurat, kita akan akhiri, karena tidak ada yang bertanya, tidak ada juga yang mau naik diskusi, saya akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran pada malam ini tentang Taurat. Kiranya Engkau berkati setiap yang menyaksikan, yang mendengar, agar mengerti tentang ajaran Alkitab dan prinsip ajaran yang di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Salam, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di live TikTok saya di room yang sama. Tuhan memberkati.